Puji Tuhan, saudari, kita akan melanjutkan pembahasan dalam konferensi perbauran International Thanksgiving tahun 2025 yang berjudul Kristus yang Al-Muhid yang diwahyukan dalam Injil Matius. Dan kita akan meneruskan dalam pengkajian berita yang keempat yang berjudul Kristus sebagai pusat Allah Tritunggal yang telah melewati proses. Kita lanjutkan di dalam judul dan ayat penting dalam berita ini. Yang pertama mengenai Allah Tritunggal. Saudara-saudari, meskipun kata Allah Tritunggal tidak secara tersurat dikatakan di dalam Alkitab, tetapi di dalam dua ayat ini, Matius pasal 28 ayat 19 dan 2 Korintus 13 ayat 13, jelas berbicara mengenai Allah Tritunggal. Di dalam Matius 28 ayat 19 mengatakan, "Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Kemudian di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 13 mengatakan, "Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua." Puji Tuhan, atas dua ayat ini memberitahu kita mengenai Allah Tritunggal. Dan bagian yang kedua, kita membahas mengenai melewati proses dan rampung sempurna. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 39 mengatakan, saat itu roh itu belum ada karena Yesus belum dimuliakan. Kemudian di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 45 mengatakan, Adam yang akhir menjadi roh pemberi hayat. Dan di dalam 2 Korintus 3:17 mengatakan, dan Tuhan adalah roh itu. Nah, saudara-saudari, dari tiga ayat ini kita dapat melihat proses yang Allah kita alami dan sampai pada perampungannya. Ya, di dalam Yohanes pasal 7 ayat 39 dikatakan roh itu belum ada. Namun di dalam 1 Korintus 15 ayat 45 mengatakan menjadi roh pemberi hayat. Ini adalah suatu proses, ya, melewati sebuah proses. Dan akhirnya di dalam 2 Korintus 3:17 dikatakan roh itu, yaitu adalah roh yang telah melewati proses dan rampung sempurna. Saudara-saudari, Tuhan Yesus, Paulus, Petrus, dan Yohanes semuanya mewahyukan kebenaran akan Trinitas Ilahi. Tuhan Yesus jelas mengatakan di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Katakan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dari perkataan Tuhan Yesus ini jelas kita dapat mengetahui ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah Trinitas Ilahi. Dan Rasul Paulus juga mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 13. Mengatakan anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Jelas dari ayat ini kita memiliki anugerah Tuhan Yesus Kristus, kita juga memiliki kasih Allah, dan kita juga memiliki persekutuan Roh Kudus. Rasul Petrus juga mengatakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 2, dikatakan yaitu orang-orang yang dipilih menurut pengenalan dini Allah Bapa dalam pengudusan roh itu yang membawa kepada ketaatan dan pemercikan darah Yesus Kristus. Sekali lagi, dari perkataan Rasul Petrus kita dapat melihat ada Bapa, ada roh itu, ada Yesus Kristus. Kemudian oleh Rasul Yohanes di dalam Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 5 mengatakan anugerah dan damai sejahtera kepadamu dari Dia yang sekarang dan yang dahulu dan yang akan datang. Dari tujuh roh yang ada di hadapan tahtanya dan dari Yesus Kristus saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi.
Saudara-saudari, berkaitan dengan Trinitas ilahi. Bukanlah suatu hal yang baku mengatakan urutannya adalah Bapa, Putra, dan Roh. Ketika kita mengatakan Allah Tritunggal, tidaklah baku, ya, urutannya demikian, Bapa, Putra, dan Roh. Tetapi boleh dibalik, ya. Kalau kita dapat melihat di dalam pernyataan Tuhan Yesus, Bapa, Anak, dan Roh, ini adalah bentuk yang sering kita kenal. Tetapi, saudari, yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dia menekankan terlebih dahulu mengenai anugerah Tuhan Yesus Kristus, ya, dari anak. Kemudian baru kasih Allah. Ini adalah Bapa dan persekutuan Roh Kudus. Urutannya sudah eh, tidak lagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, tetapi Anak, Bapa dan Roh Kudus. Ya. Kemudian oleh Rasul Petrus ada pengenalan dini Allah Bapa. Ini tentu dari Bapa, ya. Dan yang kedua disebutkan juga adalah pengudusan roh itu. Nah, ini adalah roh itu. Dan yang ketiga adalah darah Yesus Kristus. Dan oleh Rasul Yohanes juga dikatakan dia yang sekarang dan yang dahulu dan yang akan datang ini adalah Bapa, ya. Tujuh roh di hadapannya ini adalah roh yang diintensifkan, roh itu yang diintensifkan tujuh kali ganda, dan ada putra yaitu Yesus Kristus atau anak. Jadi saudara-saudari, berkaitan dengan Trinitas Ilahi, kata Bapa, Putra, dan Roh itu bukanlah bentuk baku. Jadi kita akan melihat di dalam sepanjang berita ini mengenai Allah Tritunggal. Selanjutnya kita dapat melihat mengenai terminologi tentang Trinitas Ilahi yang digunakan dalam teologi sepanjang sejarah. Nah, kata Yunani hypostases yang dalam bahasa Inggris menjadi hypostasis berarti pilar yang kuat dan dapat diandalkan. Ya, stasis setara dengan substance dalam bahasa Inggris yang berarti esensi dan person yang berasal dari bahasa Latin atau personae, ya, berarti persona. Nah, kata Yunani ousia menjadi essence yang berarti substansi. Nah, jadi hypostasis mengacu kepada tiga aspek Trinitas Ilahi. Namun, Trinitas Ilahi adalah satu dalam substansi yang diungkapkan dalam bahasa Yunani sebagai ousia, yang berarti substansi substansial. Nah, kata ini adalah esensia dalam bahasa Latin, setara dengan essence dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin sebagai substance. Ini berarti bahwa Allah Tritunggal memiliki tiga hypostasis, tetapi hanya satu ousia. Nah, saudara-saudari, kita dapat mengetahui bahwa kata Tritunggal terdiri dari kata trias, ya. Dalam bahasa Yunani adalah trias yang terdiri dari hypostasis dan ousia, ya. Jadi kata trias dalam bahasa Yunani sering dipakai untuk menjelaskan mengenai Tritunggal, ya. Nah, trias ini, saudara, ya, di dalam bahasa Yunani ada kata hypostasis dan ousia. Nah, hypostasis berarti persona atau pribadi yang berdiri sendiri. Nah, ini digunakan untuk menjelaskan bahwa Allah memiliki tiga hipostasis, ya. Dan ousia, yang kedua adalah ousia. Ousia itu adalah substansi atau hakikat. Nah, Allah Tritunggal memiliki satu ousia. Nah, puji Tuhan. Jadi dalam bahasa Yunani disebutkan mia ousia tres hypostasis. Jadi satu substansi, tiga persona. Satu substansi, ya, satu substansi, ya, saudara, ya, substansi atau esensi ini, ya. Satu substansi, satu, tiga persona. Bapa, Anak, dan Roh. Sekali lagi, kata Bapa, Anak, dan Roh tentunya bukan bentuk baku, ya. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, boleh ditukar, ya. Puji Tuhan. Sekali lagi, Allah Tritunggal, ya, satu substansi, tiga persona. Kita memiliki kata trias, kita memiliki kata ousia, kita memiliki hipostasis. Bapa, Anak, dan Roh adalah tiga, tetapi Allah adalah satu.
Puji Tuhan atas Allah Tritunggal. Baik, kita lanjutkan, saudari. Meskipun substansinya tiga, hakikatnya tetap satu roh. Di sini berkata, meskipun tiga persona, tetapi hakikatnya adalah satu roh. Lebih baik berkata, meskipun substansinya tiga, hakikatnya tetap satu roh. Kita dapat mengatakan bahwa Allah memiliki tiga substansi, tetapi hanya ada satu hakikat. Dalam tiga substansi dari Trinitas Ilahi, Roh Kudus atau Roh Allah yang adalah yang ketiga, Roh Kudus adalah persona yang rampung sempurna. Dan persona yang rampung sempurna ini adalah perampungan sempurna dari Allah Tritunggal. Puji Tuhan. Ya, kita lanjutkan, saudari, di dalam struktur berita ini. Jadi sekali lagi judul berita ini adalah Kristus sebagai pusat Allah Tritunggal yang telah melewati proses, ya. Nah, di dalam Romawi yang pertama kita akan membahas bahwa wahyu yang paling jelas tentang Trinitas Ilahi ya di dalam Matius 28 ayat 19. Puji Tuhan. Nah, dan kita baptis ke dalam nama ya Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, maka dalam kapital A membahas dibaptis ke dalam nama, ya, ke dalam nama. Dan kapital B membahas mengenai Allah adalah tiga dalam satu. Kemudian di dalam Romawi yang kedua membahas mengenai dibaptis ke dalam nama Allah Tritunggal yang telah melewati proses. Kapital A sampai C membahas dalam kebangkitan Kristus menjadi roh pemberi hayat. Kapital D sampai F membahas dibaptis ke dalam roh yang telah rampung sempurna. Dan di dalam Romawi yang ketiga, ini adalah seperti judul berita kita ya, saudara-saudari ya. Kristus adalah pusat Allah Tritunggal yang telah melewati proses. Nah, di dalam kapital A membahas bahwa Kristus adalah pusat Allah Tritunggal yang telah melewati proses. Kapital B membahas roh itu adalah Allah Tritunggal yang telah melewati proses dan rampung sempurna. Dan di dalam kapital C membahas Allah Tritunggal adalah Allah yang membangun dan terbangun. D membahas Trinitas Ilahi adalah bagi penyaluran ilahi. Kita lanjutkan di dalam struktur pembacaan harian. Di dalam hari yang pertama dan hari yang kedua, sorry ya, di dalam hari yang pertama dan hari yang kedua, kita akan membahas mengenai dibaptis ke dalam Allah Tritunggal. Kemudian di dalam hari yang ketiga sampai dengan hari yang keenam, kita akan membahas Allah Tritunggal yang telah melewati proses dan rampung sempurna. Puji Tuhan. Hari yang pertama membahas mengenai dibaptis ke dalam Allah Tritunggal ya. Jadi pokok di dalam hari yang pertama adalah dibaptis ke dalam nama. Ini ke dalam nama ya. Dalam nama apa? Nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Jadi Allah kita adalah tiga dalam satu. Bapa, Anak dan Roh Kudus ini adalah tiga dalam satu. Nah, hari yang kedua membahas mengenai dibaptis ke dalam Allah Tritunggal yang telah melewati proses. Dia dalam kebangkitan, Kristus menjadi roh pemberi hayat. Dan kita dibaptis ke dalam roh yang telah rampung sempurna. Puji Tuhan. Kemudian di dalam hari yang ketiga, kita akan membahas mengenai Allah Tritunggal ya, saudari ya, yang telah melewati proses dan rampung sempurna. Nah, hari yang ketiga kita akan membahas bahwa Kristus adalah pusat Allah Tritunggal yang telah melewati proses. Jadi Kristus adalah pusatnya. Ya. Jadi melewati proses mengacu kepada langkah-langkah penting yang telah melewati Allah Tritunggal. Dan hari yang keempat membahas roh itu adalah Allah Tritunggal yang telah melewati proses dan rampung sempurna. Ya, Allah yang telah rampung sempurna adalah roh itu. Dalam bahasa Inggris adalah the spirit ya. Roh itu adalah totalitas dari semua unsur sebutan roh Allah. Ya, kita boleh mengenal roh Yesus,
Roh Kristus, Roh Yesus Kristus, ya, semuanya itu adalah dalam semua totalitas unsur sebutan Roh Allah adalah Roh itu. Amin. Jadi ketika kita mengatakan Roh itu, kiranya di dalam benak kita jelas memahami bahwa Roh itu adalah Roh Allah Tritunggal yang telah melewati proses dan rampung sempurna. Amin. Hari yang kelima membahas mengenai Allah Tritunggal adalah Allah yang membangun dan terbangun. Ya, kita perlu melihat visi pembangunan Allah. Nah, kita juga menyuplai Allah yang membangun dan terbangun kepada orang lain. Dan di dalam hari yang keenam kita membahas bahwa Trinitas Ilahi adalah bagi penyaluran ilahi. Puji Tuhan bahwa Trinitas Ilahi adalah bagi penyaluran. Ya, penyaluran ini adalah untuk perampungan penyaluran ilahi. Kita lanjutkan saudari di dalam hari yang pertama, yaitu dibaptis ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita akan melihat bahwa ke dalam nama, ya, kata ke dalam, kiranya kita memustikakan frase ini, ya, frase kalimat ini ke dalam nama, ya. Di dalam Matius 28 ayat 19 mengatakan, sebab itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di dalam Galatia ayat pasal 3 ayat 27 mengatakan siapa saja yang dibaptis ke dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Maka saudara-saudari kata nama ya mengacu kepada persona, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nama mengacu kepada persona, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita perlu tahu saudari bahwa ini bukan tiga persona yang berbeda-beda, ya. Tetapi ini adalah satu kesatuan. Bapa dan Anak dan Roh Kudus ini adalah satu kesatuan. Jadi dibaptis ke dalam ini adalah kesatuan organik dengan Allah Tritunggal. Puji Tuhan, ya. Dan ke dalam menunjukkan kesatuan. Ya, di dalam Roma pasal 6 ayat 3 ya. Katakan atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis ke dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Ya. Kemudian di dalam Galatia 3:27 mengatakan karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13 mengatakan sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi, saudari perkara ke dalam ini ya, ke dalam ini adalah menunjukkan kesatuan. Ketika kita membaptis orang ke dalam nama Allah Tritunggal adalah membaptis ke dalam kesatuan yang rohani dan mistikal dengan Dia, dengan Allah Tritunggal, ya. Bapa, Anak dan Roh Kudus inilah Allah Tritunggal. Nah, Allah adalah tiga dalam satu. Di dalam 2 Korintus 13:13 mengatakan anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Di dalam Matius 28:19 Tuhan membicarakan tiga persona yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, nama dalam bahasa aslinya adalah tunggal ya. Ini berarti Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah tiga tetapi nama adalah satu. Jadi saudara-saudari ini adalah satu kesatuan ya, satu kesatuan. Nama ini mencakup tiga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Meskipun Allah adalah Dia yang satu, tetapi ada tiga persona, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, sekali lagi, saudari ini bukan eh, eh, terpisah, ya, tetapi ini adalah satu kesatuan. Amin. Kemudian hari yang kedua membahas
dibaptis ke dalam Allah Tritunggal yang telah melewati proses. Di dalam kebangkitan, Kristus menjadi roh pemberi hayat. Dan kita dibaptis ke dalam roh yang rampung sempurna. Nah, dalam 2 Korintus 13:13, saudari, ayat ini akan sering digunakan, saudari ya. Kiranya kita berkesan kepada ayat ini. Kita punya anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 45b mengatakan Adam yang akhir menjadi roh pemberi hayat. Dan 2 Korintus 3:17a, dan Tuhan adalah roh itu. Di sini kita dapat melihat, saudari ya, bahwa di dalam Matius 28:19 ya, perintah Tuhan Yesus telah masuk ke dalam kebangkitan. Jadi kebangkitan itu sendiri adalah perampungan dari proses yang telah dilewati Allah Tritunggal. Dan Allah Tritunggal melewati suatu proses dimulai dengan inkarnasi, mencakup kehidupan insani dan penyalipan dan rampung dalam kebangkitan. Nah, dalam kebangkitan ini, Kristus sebagai perwujudan Allah Tritunggal, dia menjadi roh pemberi hayat. Puji Tuhan, ya. Kita dapat melihat ini ada roh pemberi hayat dan ini adalah roh itu. Ini bukan dua roh yang berbeda, tetapi kita dapat melihat ini adalah satu kesatuan. Roh pemberi hayat itu adalah rampung dalam roh itu. Ya, segala yang telah Allah kita rampungkan. Kita menerima anugerah Tuhan Yesus Kristus, kita menerima kasih Allah, dan kita berada dalam persekutuan Roh Kudus adalah melalui roh itu. Puji Tuhan. Dan kita dibaptis ke dalam roh yang rampung sempurna. 1 Korintus pasal 12 ayat 13 mengatakan, sebab kita semua telah dibaptis dalam satu roh, menjadi satu tubuh dan diberi minum dari satu roh. Nah, dibaptis dalam satu roh. Nah, roh ini adalah Allah Tritunggal yang telah rampung sempurna supaya kaum beriman bisa dibaptis ke dalam Trinitas Ilahi. Dan dibaptis ke dalam persona Allah Tritunggal adalah dibaptis ke dalam roh yang telah rampung sempurna. Dan dibaptis ke dalam nama Allah Tritunggal adalah ditaruh ke dalam kesatuan yang mistikal dengan Dia. Dan semua apa adanya Allah disediakan ke dalam kita. Puji Tuhan, saudara-saudari, jadi kita ada di dalam Allah Tritunggal dan apa adanya Allah Tritunggal disalurkan, ya, disediakan ke dalam kita. Amin. Hari yang ketiga, kita akan membahas mengenai Kristus adalah pusat Allah Tritunggal yang telah melewati proses. Nah ini ya, Kristus adalah pusatnya. Nah, dalam 2 Korintus 13:13 sekali lagi ya, saudara, ayat ini ayat yang sering kita gunakan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Kita dapat melihat bahwa hari ini ya, anugerah Tuhan Yesus Kristus adalah pusat dari Allah Tritunggal yang telah melewati proses. Bahwa Allah kita adalah Allah yang telah melewati proses menjadi apa adanya kita. Nah, apa aja yang telah Dia lewati? Maka kita akan membahas langkah-langkah yang dilewati. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 39 kita tahu bahwa saat itu roh itu belum ada karena Yesus belum dimuliakan. Ya. Jadi belum ada karena Yesus belum dimuliakan. Dan Roma pasal 8 ayat 9 mengatakan, tetapi jika roh Allah tinggal di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Di sini kita dapat melihat perkara melewati proses ya. Ini langkah-langkah penting ya yang telah dilewati oleh Allah Tritunggal. Nah, saudara-saudara kita dalam kekristenan mungkin ada yang tidak setuju dengan istilah Allah yang melewati proses. Namun inilah fakta di dalam Alkitab. Ya, kita dapat melihat proses ini. Memang Allah kita adalah Allah yang melewati proses dan rampung sempurna. Jadi sebelum inkarnasi Allah belum melewati proses. Nah, memiliki keilahian tetapi tidak memiliki keinsanian. Tetapi melalui inkarnasi, kehidupan insani, penyalipan, kebangkitan, dan kenaikan, maka Allah Tritunggal telah melewati proses dan rampung sempurna.
Dalam kitab Wahyu, saudara ya, Allah Tritunggal adalah Allah Tritunggal yang telah melewati proses dan rampung sempurna dengan keilahian, keinsanian, kehidupan insani, kematian yang al-muhid, kebangkitan yang penuh kekuatan, dan kenaikan yang melampaui. Puji Tuhan. Di dalam hari yang keempat, sekarang kita membahas mengenai roh itu. Tadi di hari yang ketiga membahas mengenai Kristus. Sekarang hari yang keempat mengenai roh itu. Adalah Allah Tritunggal yang telah melewati proses dan rampung sempurna. Nah, roh itu ya, saudara ya, 1 Korintus 15 ayat 45b mengatakan Adam yang akhir menjadi roh pemberi hayat. Dan di dalam 2 Korintus 3:17a mengatakan dan Tuhan adalah roh itu. Puji Tuhan, ya, dia adalah Yesus, ya. Dialah Adam yang akhir menjadi roh pemberi hayat. Dan di dalam 2 Korintus ini dia adalah roh itu yang telah melewati proses dan rampung sempurna, ya. Jadi saudari ketika kita mengatakan roh itu, semoga di dalam batin kita jelas kita memahami bahwa inilah Allah yang telah melewati proses. Nah, roh itu adalah totalitas, total keseluruhan dari semua unsur dalam sebutan-sebutan roh Allah. Nah, di dalam Wahyu pasal 1 ayat 4 dikatakan anugerah dan damai sejahtera kepadamu dari Dia yang sekarang dan yang dahulu dan yang akan datang dari 7 roh yang ada di hadapan tahtanya, ya. Ini ada 7 roh ya, saudara ya. Di dalam Wahyu pasal 36 mengatakan siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan roh itu kepada gereja-gereja. Dan di dalam Galatia pasal 3 ayat 14 supaya berkat Abraham dapat sampai kepada bangsa lain dalam Yesus Kristus agar melalui iman kita dapat menerima roh itu yang dijanjikan. Jadi, saudari ya, kita dapat mengetahui bahwa roh itu, ya, roh itu adalah totalitas dari semua unsur dalam sebutan roh Allah. Di sini kita dapat melihat ada roh pemberi hayat, ada 7 roh, namun semuanya itu rampung dalam roh itu. Puji Tuhan ya, roh itu adalah totalitas. Nah, sebagai perampungan sempurna Allah Tritunggal yang telah melewati proses, roh itu adalah berkat ekonomi perjanjian baru Allah. Ya, ini ya, supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa lain. Dan ini ada di dalam perjanjian baru. Maka ketika kita memiliki roh itu, ya, menerima roh yang dijanjikan, kita menerima berkat Abraham. Itu berkat ekonomi perjanjian baru Allah, ya. Berkat Abraham dapat sampai kepada bangsa lain dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan adalah melalui roh itu. Nah, pusat dan perampungan sempurna dari Allah Tritunggal yang telah melewati proses. Nah, pusatnya ya, saudara, bahwa unsur-unsur Allah Tritunggal yang telah melewati proses dan rampung sempurna, ya, mencakup unsur-unsur Allah Tritunggal yang telah melewati proses dan rampung sempurna, mencakup kematiannya, ya, yang membereskan dan mengakhiri segala sesuatu, kebangkitan yang menghasilkan segala sesuatu, dan kenaikan yang melampaui segala sesuatu. Kristus sebagai pusat Allah Tritunggal adalah terkomposisi meliputi kematian, kebangkitan, dan kenaikannya. Nah, inilah Kristus kita ya. Maka kita dapat melihat bahwa Kristus adalah pusatnya. Puji Tuhan melalui, ya, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya. Nah, apa yang dirampungkan, ya, bahkan perampungan yang sempurna. Roh itu adalah perampungan sempurna Allah Tritunggal yang telah melewati proses. Dan roh itu adalah perampungan sempurna Allah Tritunggal yang telah melewati proses, ada realitas Allah Tritunggal yang melewati proses. Jadi, saudara-saudari, kita dapat melihat bahwa perkara roh itu sebenarnya adalah Allah Tritunggal yang telah melewati proses. Dan ini telah rampung sempurna. Jadi, istilah roh
yang rampung sempurna, menunjukkan proses-proses yang terjadi. Ya, prosesnya adalah kematian, kebangkitan, dan kenaikannya. Proses kematian telah rampung, kebangkitan telah rampung, dan kenaikannya juga telah rampung. Puji Tuhan, ada suatu proses supaya Allah menjadi berkat bagi kita. Agar makanan menjadi berkat bagi kita perlu diracik dan dimasak. Demikian juga Allah perlu dimasak baru dapat menjadi berkat bagi kita. Sebelum melewati proses ini, Allah adalah Allah yang mentah. Melewati proses ini, Allah menjadi Allah yang dimasak dan diletakkan di atas meja sebagai suplai makanan kita. Nah, totalitas Allah adalah roh yang melewati proses, rampung sempurna, al-muhid, pemberi hayat, berhuni, dan majemuk. Nah, sebagai roh yang ajaib ini, dia adalah berkat yang diberikan kepada kita dari Allah. Puji Tuhan, saudara ya. Dan hari yang kelima kita akan membahas mengenai Allah Tritunggal adalah Allah yang membangun dan terbangun. Nah, kita melihat visi tentang Allah yang membangun dan akhirnya kita juga menyuplai Allah yang membangun dan terbangun. Di dalam Matius pasal 16 ayat 18 dikatakan, di atas batuan ini aku akan membangun gerejaku dan pintu alam maut tidak akan menguasainya. Ya, di sini dikatakan ada membangun. Oke. Nah, Wahyu 21 ayat 10 mengatakan di dalam roh dia menunjukkan kepadaku kota kudus itu Yerusalem turun dari langit dari Allah. Nah, saudara-saudari, di dalam Matius kita dapat melihat bahwa Tuhan sedang membangun ya gerejaku. Tetapi di dalam kitab Wahyu, di sana apa yang dibangun itu telah rampung ya, menjadi kota kudus. Yerusalem turun dari langit dari Allah. Nah, turun dari langit dari Allah ini menunjukkan telah rampung sempurna. Nah, di dalam Matius kita dapat melihat ini adalah prosesnya membangun dan di dalam kitab Wahyu ada perampungannya. Amen ya. Di dalam ya, jadi jelas kita dapat melihat bahwa di dalam kitab Wahyu Allah Tritunggal adalah Allah yang membangun dan terbangun ya, akhirnya menjadi kota kudus itu ya. Amen. Kemudian dalam Yerusalem baru Allah Tritunggal digarapkan ke dalam unsur pilihan umat penebusannya ya, umat tebusannya. Dia digarapkan. Nah, visi pembangunan Allah akan mempengaruhi pekerjaan kita. Jika kita melihat pembangunan Allah, kita tidak akan berusaha membantu orang lain untuk lebih rendah hati maupun lemah lembut. Ya, justru kita dapat melihat bahwa ini adalah yang kita perlukan bagaimana Allah dapat terbangun. Maka kita perlu melihat visi dulu, saudara ya. Allah yang membangun, bukan berusaha membantu orang lain, tetapi sesungguhnya ini adalah perihal Allah yang membangun. Puji Tuhan ya. Divisi pembangunan itu perlu mempengaruhi ya pekerjaan kita. Nah, maka perlu menyuplai Allah yang membangun dan terbangun. Ini ya, Allah yang membangun, Allah yang membangun. Efesus 3:17a mengatakan agar Kristus berumah di dalam hatimu. Nah, jika kita melihat bahwa Allah damba menggarapkan dirinya dalam umat pilihannya, maka sasaran pekerjaan kita akan menyuplai Kristus agar tujuannya Allah Tritunggal dapat membangun dirinya sendiri dalam kita. Kita perlu menyelamatkan orang dosa, merawat dan menggenapkan kaum beriman. Akan tetapi, hal yang paling penting adalah menyuplai Allah kepada orang lain. Allah yang kita suplai bukan hanya Allah yang membangun, tetapi juga Allah yang terbangun. Dalam setiap aspek pekerjaan kita, memberitakan Injil, merawat kaum beriman, dan memperlengkapi orang-orang kudus, unsur di dalamnya perlu merupakan menyuplai Allah yang membangun dan terbangun. Ingat ya, saudara ya, di sini kita memiliki dasarnya, ya Tuhan yang meletakkan dasar di atas batuan ini, membangun gerejaku, dan akhirnya menjadi perampungannya. Kota kudus itu, Yerusalem, turun dari langit. Untuk terbangun ini, maka Kristus perlu berumah di dalam hati kita. Dia adalah Allah yang membangun dan terbangun. Amin.
Maka saudari kita dapat melihat dalam bagian ini ya Allah kita yang membangun, dia yang membangun gereja sampai pada akhirnya dia terbangun di dalam kita. Hmm, Satu hal yang manis saudari ya. Puji Tuhan. Dan proses pembangunan ini akan rampung. Amen. Hari yang keenam kita akan membahas Trinitas Ilahi bagi penyaluran ilahi ya. Jadi ada Trinitas Ilahi adalah bagi penyaluran ilahi. Ini adalah perampungan dari penyaluran ilahi ya. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 14 mengatakan air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang memancar keluar ke dalam hayat yang kekal. Dalam Wahyu 17:17 mengatakan sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta akan menggembalakan mereka, akan menuntun mereka ke mata air hayat. Nah, saudara-saudari, kita dapat melihat bahwa hari ini Trinitas Ilahi adalah bagi penyalurannya. Ya, dari air yang kuberikan menjadi mata air yang memancar keluar. Amin. Pertama diberikan, kemudian menjadi mata air di dalam dirinya, dan memancar keluar ke dalam hayat yang kekal. Puji Tuhan, inilah perkara penyaluran. Ya. Nah, ini anak domba di tengah-tengah tahta yang menggembalakan, yang menuntun ke mata air hayat. Jadi, saudari bahwa penyaluran eh, Trinitas Ilahi ya, eh, Bapa adalah sumber ya, eh, Anak adalah mata air dan Roh adalah alirannya. Puji Tuhan ya. Ini air yang kuberikan kepada dia adalah sumber saudari ya. Menjadi mata air ini adalah Kristus atau putra atau anak. Memancar keluar ya, mengalir ya, memancar keluar. Ini adalah aliran, adalah roh yang mengalir dalam kita dalam hayat yang kekal. Puji Tuhan. Kemudian kita dapat ada perampungan dari penyaluran ini. Di dalam Wahyu 19 ayat 7 mengatakan pernikahan anak domba telah tiba dan istrinya telah mempersiapkan diri. Dan di dalam Wahyu 22:17 mengatakan roh itu dan pengantin perempuan berkata datanglah. Siapa yang mendengar itu hendaklah berkata datanglah. Dan siapa yang haus hendaklah datang. Siapa yang mau hendaklah minum air hayat dengan cuma-cuma. Ya, kita dapat melihat di dalam kitab Wahyu ya, saudari ya, kita memiliki wahyu yang rampung dari Trinitas Ilahi. Ini telah rampung, telah mempersiapkan diri ya pada hari pernikahan anak domba, istrinya telah mempersiapkan diri, telah rampung ya. Puji Tuhan. Dari roh itu ya mendengar ya ada pengantin perempuan, datanglah ya. Siapa yang haus, datanglah ya. Yang mau hendaklah minum air hayat dengan cuma-cuma. Nah, pertama saudari kita dapat melihat Allah Tritunggal yang melalui proses ya inkarnasi, kehidupan insani, penyalipan, kebangkitan, kenaikan menjadi roh itu adalah totalitas perampungan Allah Tritunggal sebagai mempelai laki-laki. Puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang telah melewati proses. Itulah disebut roh itu, yaitu telah melewati proses. Dia menjadi mempelai laki-laki. Yang kedua, kaum beriman pun melewati proses melalui penebusan, dilahirkan kembali, ya, pengubahan, transformasi menjadi perampungan umat yang dipilih, ditebus, dilahirkan kembali, diubah oleh Allah sebagai mempelai perempuan. Ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan. Mempelai laki-laki mengalami proses, dan mempelai perempuan pun juga melewati proses. Puji Tuhan atas perampungannya. Proses itu akan rampung sempurna. Sebagai penutup, saudari, kita perlu mengenal, mengalami, dan menyuplai Allah Tritunggal. Ya, mengenal Allah itu Tritunggal, kita perlu mengenal ya substansinya tiga, hakikatnya tetap satu roh. Inilah Allah Tritunggal. Kita perlu mengalami Allah Tritunggal melalui kita menikmati penyaluran roh yang rampung sempurna. Puji Tuhan, sampai pada akhirnya kita menyuplai Allah Tritunggal. Ya, kita menyuplai Allah yang membangun dan terbangun kepada orang. Puji Tuhan.
Kiranya ini boleh menjadi sukacita bagi kita. Amin.